Ibu-ibu, ini kan kita mau deket nih hari Kartinian. Terus punya nggak planning? Ngapain gitu? Mau bikin apa kita? Kan ini udah ngumpul nih, mumpung ngumpul nih kita. Kan ngumpulin ini juga susah. Nah, mumpung ngumpul, jadi mau bikin apa nih kita? Coba. Yang pernah saya Mau bilang, bikin lomba kayak mau bikin apa? Atau itu waktu itu ibu Mbak mau ngasih bunga atau ibu? kan Tapi ini. kalau ngasih bunga Ngabang sekalian kan. ngabang. Ada masih Oh itu baru ya. Kalau bunga abang suka Iya, itu iya. mereka. Kalau cuma bunga tangke, nggak ada embel-embel apa, kurang antusiasnya. Gimana coba? Iya, selain bunga. Itu acara Nah, kopi. sekalian apa yang itu? Kopi minyak. Iya, Terus Saya- bisa ntar dulu ini acaranya mau diadain di mana? Enggak, ini nantinya rencananya. Ini planningnya dulu sih, planningnya dulu. Apa teknisnya itu mau kita yang ngapain? datengin. Kita datengin, mau ngasih setangkai bunga. Terus Bu Ilva kan bilang mau ngasih setangkai bunga, terus aku bilang, aduh ngasih setangkai bunga ke marginal. Nah, tujuannya kemana mungkin dulu? kalau misalkan, mohon maaf nih, nggak ngerendahin juga ya gitu. Iya. Kalau misalkan ke bukaper kasih bunga cocok. Iya. Nah, gitu. Iya dong, ya kan? Maksudnya Kalau kayak saya gitu. kan marginal harus bunga plus bunga bang tadi bilang cocok. Saya juga mau. Tapi Iya. nah, gitu. Nah, ya Apa? mungkin apa namanya benar kan momen Kartini ini minimal kita punya apa namanya rasa Hal ya, gitu ya. berterima kasih mungkin kan sama pada Kartini wanita juga gitu ya. sebagai pejuang bagaimana perempuan-perempuan ini bisa keluar dari kegelapan tanda kutip gitu kan. Nah, artinya bagaimana perempuan kita anggaplah kita ini sudah tercerahkan ya. Nah, bagaimana teman-teman perempuan di tempat yang lebih kalau tadi bahasanya Bu Ana mungkin marginal, ada hal yang bisa kita lakukan. Yang kasih marginal tuh Iya. beliau loh ya, bukan margin. aku. Oke. Marginal. Marginal apa? Nah, gini nih. gitu. Nih. Iya. Maksudnya kayak mana? Kelompok rentan ya. Gitu Iya, loh, betul. maksudnya yang orang wanita rentan, terus Iya. mungkin jauh di Berpenghasilan di bawah pinggir rata. sana nggak bisa tahu dunia yang Iya, betul. hiruk pikuk seperti ini, mungkin Jeko aja nggak ngerti, gitu loh maksudnya. Iya. Penyapu jalanan juga boleh tuh. Boleh, nggak Penyapu apa-apa, jalanan, nggak apa-apa. iya. Tapi yang perempuan loh ya. Iya, iya, Gitu. penyapu jalanan. Gitu. Ada diskriminasi nanti lah kan kita ini di era Kartini nanti kalau kita ngasih ke bapak-bapak ya pas hari ayah. Ada ya hari raya ya? Ada hari ayah. Gara-gara ada dari ibu, ayahnya itu ngiri gitu pengen juga Makanya harus dia. ada hari ayah. Gitu. Atau bisa juga. Tapi kan itu ya planning nanti ke depan. Terus sekarang menurut kalian nih, kenapa kita harus buat gitu? Artinya kan kita memaknai emansipasi itu. Nah, apa sih buat kalian makna emansipasi wanita? Silakan semua, boleh lah. Sambil catat Aku ya, mendengar poin-poin- aja. poin-poin pentingnya tadi. Nanti Padahal itu padahal dia ini jawab chat WA atau biar nggak uas ide kita, konsep kita kan. Ya. Gitu. Ya ini nyatet terus sekarang jawablah tuh tadi apa sih menurut kalian tuh emansipasi wanita maknanya buat kamu mungkin dalam pribadi mungkin dalam lingkungan. Bu Ana, jadi bagus nih kita tanya nih yang ke Bu Dokter. Kebetulan Enggak, beliau iya, kan makanya suruh enggak, biarin Bu Dokter aja. dulu lah. Bu Ah, Dokter ini sudah, banyak ya iyalah, dokter kan. Bu sudah Dokter lah. atau Bu Dokter nih bingung. Ini Dokternya ada dokter, dua. ini dokter melakukan Ya, itu. Bu Dokter dulu Bu lah. Anita dari tadi kayak mau ngomong. Apa nih menurutmu nih? Emansipasi itu menurut saya apa ya? Ya Jangan lebih tanya kepada lagi. wanita yang Jawab. mandiri. Wanita mandiri. Ya, Oke, wanita harus sebenarnya lebih tidak jawab bergantung aja. kepada pria, bisa mandiri. Ya artinya kita bukan ingin menyamakan gender kita dengan pria, tidak. Cuman bagaimana supaya kita ini lebih mandiri,
bisa juga berdikari Ya intinya emansipasi itu Ya. mandiri. Nah udah Udah, itu garis betul. besar. Nah, Dokter Lari apa tuh emansipasi buatmu? Kalau aku emansipasi wanita itu setara dalam arti pekerjaan itu kalau dulu misalnya nih kalau di Jakarta tuh kan biasanya yang bawa bis itu kan laki-laki. Nah, sekarang ada sekarang perempuan. Nah, misalnya di Pom parlemen bensin, ya, tukang misalnya parkir. di parlemen tuh 30% perempuan, otomatis kan perempuan sekarang bisa lebih maju. Intinya kalau aku setara sih Bu Ana. Ya, kesetaraan gender. Iya, Nah, kesetaraan nanya gender. dulu waktu Bu Ari jadi anggota DPR, DPR RI ya, DPR Iya, RI dulu ya, RI. sempat kan Ya. apa namanya, ada satu hal kegiatan apa sih Yang dilakukan untuk support gitu kan, perempuan, untuk perempuan, terutama untuk perempuan. Kan kalau lihat nih kan Heeh. kebetulan nggak mengikuti perkembangan Dokter Ari dulu saya, soalnya kebetulan Nggak mengikuti tumbangnya ya. baru sekarang kan mengikuti tumbangnya, mengikuti Tumbangnya diikuti kan? Nggak mengikuti ini ya. Jadi gini, ibu-ibu sebenarnya simpel sih. Pada saat saya menjadi anggota DPR RI, waktu itu satu-satunya perempuan ya, dan orang Kaltara yang benar-benar asli Kaltara lah ya. Nah, hal yang paling simpel cuma gini, Bu Jumaida. Satu, jaringan gas ibu sudah nikmati belum? Sudah dong. Nah, kan itu untuk ibu-ibu. Betul. Jaringan gas itu sekitar 15.000 untuk kota 25.000 untuk kota Tarakan pada waktu itu. Dan juga misalnya kalau untuk selain jaringan gas, kemudian mungkin untuk anak-anak ya di perbatasan, misalnya perbaikan sekolah, lampu. kemudian lampu. Nah, mandi. Tapi sekarang kok mati ya lampunya? Iya, Lampunya mati. Iya, surya. Iya, Iya, surya kan? Iya. Iya. Kenapa gitu? Yang Beda di jabat kan aku soalnya. dikasih. Iya, Aku kan dikasih. Oke. Ada 2 jenis tuh. Yang Lampu. satu bisa nyala. Jadi yang gini. satu tuh nggak bisa. Tapi sama tahunnya. Nggak tahu. Maksudnya yang satu tuh katanya bantuan orang berbeda. Oh, jadi gini. Gitu. Pada waktu karena kan yang ngerjakan kan juga berbeda nih Bu Ana. Aku nggak tahu tahun berapa Bu Ana dapatnya. Karena kalau yang tahun 2016, 2017 masih bagus pengerjaannya. Nah di akhir 2019 itu sudah tidak terlalu bagus dan aku nggak bisa mengawal lagi karena sudah kalah kan. Jadi aku nggak bisa ngomong. Tapi nggak apa-apa. Itu wanita mandiri. Iya. Walaupun tetap siap. Ya, gitu pokoknya salah begitulah. Untuk perempuan pokoknya jaringan gas. Intinya seperti itu. Aku rasa kita semua ini dalam posisi saat ini yakin banyak perjuangan. Yes. Tidak langsung ucuk-ucuk, wih, jadi hebat, jadi terkenal. Kan semuanya proses sih. Pernah nggak sih dalam proses itu terus kemudian down gitu, terus pengen nggak melanjutkan apa yang mau jadi tujuannya? Pernah nggak? Pernah. Sharing dong. Sharing dong. Sharing ini maksudnya pada saat kondisi down itu apa yang dilakukan gitu. Nangis. Nangis. Pasti ya. Manusiawi lah ya. Kalau wanita apa yang dilakukan? Nah, Kalau dalam kondisi down gitu, mm-mm. ya paling Makan coba. coklat. Pengalaman tahun lalu, Iya. kayak gimana? Ya paling lagi mikir gitu kan, gimana gitu ya ngadepin yang kondisi kayak begini, tiba-tiba tadinya udah bagus gitu, tiba-tiba karena Jatuh. karena sesuatu hal yang sepele jadi jatuh gitu. Jadi kadang ya mikir jalan enggak gitu, tetap tapi harus jalan. Nangis nggak? Hah? Ya Nangis pasti, nggak? Nangis pasti sih. loh. Jangan nangis Sebagai dia. wanita pasti. Itu dia ketawa. Enggak lah, sebagai wanita aku rasa Sudah iya. move on dia, sudah move Ya, on. kalau sekarang mungkin suruh nangis dalam hal itu udah sudah. Ya kan? Udah gitu. move on soalnya. Kalau Bu Kalau Bu Sigi gimana? Ais, lo dulu dari tadi. Kalian Dia kan gini. Dia waktu itu nyalonkan KPU nih, rombongan sama aku. Dia nggak keterima, gimana tuh? Tapi akhirnya diterima juga kan? Ya, berikutnya aku nggak ada soalnya sudah saingannya. Oh, mana? Enggak apa-apa. Nanti kita borong kan banyak ke Buana bentar. Gimana? Kalau yang kemarin itu ikut-ikutannya jadi kecewanya enggak? Enggak ya. Nggak terlalu. Jadi down-nya itu
saat saya ikut Bawaslu, don Oh, banget itu, don don banget, banget. ya, malahan ya. Iya, don yang Dan saya tahu ceritanya itu. Nangis nggak? Oh, nangis. saya Nanti lagi disebut semua mereknya, merek semua. Jangan Nanti. dong. Jangan disebut Jangan. saya lagi kuliah, dengar curhatan dia udah pusing sama kuliah, tambah dipusingin sama curhatan dia. Udah pusing juga sih. Kalau Bu Nur gimana? Kalau misalnya pas lagi down, nangis tidak? Nangis pasti kali ya. Ya, Kan, sama. pernah berada di titik Terendah. pernah sampai memutuskan I'm tired gitu. Saya keluar, saya nggak mau lanjut gitu. Cuman dalam perjalanan saya berpikir pas S3 itu, Dia itu yang pernah begitu berada di memang. titik terendah Ya. karena memang ternyata sekolah itu nggak cuman kesiapan dana, Iya. tapi juga mental. Mental. Betul. Pernah berada di titik Terendah. Benar. Jadi pas waktu itu selama seminggu di dalam kamar aja merenung sudah keluar udah Aku nggak mau lanjut gitu. Tapi dalam perjalanan mengingat sampai di titik ini butuh perjuangan. Ini tinggal one step lagi bisa selesai. Siapa gitu. sih yang memberikan motivasi dorongan sehingga dari titik itu terus akhirnya Aku tahu itu banyak. Oh, Enggak, salah satu orang tua mama saya waktu itu. Jadi saya terus minta dukungan dari orang-orang sekitar untuk tetap support gitu, berdoa segala macam. Ya Akhirnya endingnya bisa. alhamdulillah endingnya buka pergenti. Ayo, Buka per gimana buka ayo, per? jangan nyatet Kok sampai Kaltara Iya, gitu. kok sampai Tadi mau sampai ke Kaltara tuh gimana? berani sampai ke Kaltara itu gimana? Hati-hati di Kaltara. baru LDR tuh. Hati-hati di Kaltara. Heeh. Sama suami, iya toh? Sama keluarga. Ya, jadi gimana? Saya juga penyintas LDR, Bu. Iya, waktu kuliah kan? Enggak. belum. Saya menikah Sudah selesai. sudah Oh, sudah selesai. selesai. Pernah Aku setahun. lah itu, tapi coba dulu. Ya gimana? Nanti kita rame-rame tanya Iya. dia ya. Ya. Siapin pertanyaan Pertanyaannya juga. Pokoknya durasinya beliau setengah jam. Iya. Habis lah. Bu, cerita dulu. Dia ngalihin. Iya, Dia ngalihin. pasti sama seperti teman-teman, apalagi perempuan kan ya cenderung perasaannya yang bermain kan. Iya, Tapi benar. saya pikir semua itu dijadikan tantangan sampai saya sampai ada semacam apa ya, sampai di perkataan seperti ini. Mungkin panggung saya nggak di sini. Cuy. Panggung sandiwara. Berarti panggungnya di mana dong? Panggung sandiwara. Panggung saya nggak di sini ya, luar biasa di mana? Itu aja. Sekarang. Itu aja. Pada saat itu ya gitu aja. Gitu saking banyaknya mungkin terpaan atau apa, ya, tapi saya jadikan tantangan. Karena kalau saya meratapi terpaku terus pada permasalahan, kapan dapat solusi kan? Betul. Iya. Luar biasa. Jangan Satu orang 10 pertanyaan. Banyak pertanyaan dia. Apa? Buana, Mari kita Buana goreng. kan selama ini kan sudah bertahun-tahun menjadi dosen. Ah. Apa pengalaman Bu Ana selama menjadi dosen? Pernah sedih nggak? Pernah jengkel nggak? Pernah ketawa nggak? Atau apa yang membuat cerita sering. Kalau jadi dosen aku happy, seneng gitu ya. Kalau nangis enggak. Soalnya mahasiswa itu buat aku unik karena berbagai. Aku ngajarnya tuh nggak di satu home base loh. Iya, Di sana makanya banyak yang kenal. Jadi mereka tuh rata-rata berbeda. Oh, anak ini seharus begini. Anak ini itu ambil positifnya. Berarti kalau saya menghadapi mahasiswa yang sudah usia, yang sudah bekerja, bagaimana? Oh, yang baru unyu-unyu kemarin lulus SMA, bagaimana? Nah, itu semuanya unik. Tapi terus terang aja, enak yang itu yang kerja. Orang gini memantik satu kata dia udah tunjuk. Ya, lebih dewasa ya. Tapi kalau yang baru unyu-unyu SMA nerangin sampai sedetail-detailnya. Nah, baru dia itu paham. Tapi kalau nangis enggak pernah. Nggak pernah, ya. Cuman kalau saya tegas iya sering, terutama bagi yang justru yang baru lulus SMA itu gen strawberry itu. Nah, iya kan kalau misalnya indah di luarnya, kalau dikempesin kan terus lembek, lemah. itu namanya gitu. generasi strawberry.
Kok aku baru denger nama jadi Generation, strawberry? strawberry generation ya. kayak Iya. gitu. Oh, strawberry generation. Iya. Iya, aku mungkin apa ya aku Nah, jangan kali itu jangan. begitu, dan harus kita awalin, harus kita nasihatin, harus kita omongin etika. Nah itu tadi supaya tanggap sama lingkungannya lah gitu loh. Nah itu aja. Satu lagi Mbak. Apa tuh? Mbak Anna ini kan terkenal dengan lugasnya, dengan gercepnya dan lain sebagainya. Gercep. Cuma satu yang mau saya tanya, Apa tuh? kapan dan di mana posisi titik terendah Mbak? Pernah nggak itu dialamin sama Mbak? Aku bersyukur ya, enggak. Aku enggak minta-minta juga, jangan. Apa namanya, tahun 2020 COVID. Nah, itu ada, yaitu ada satu posisi yang menjadikan kok kosong. Nah, terus kemudian saya mau di situ gitu kan, mau di situ tapi dengan hal yang bermacam-macam akhirnya nggak bisa di satu sisi itu. Nah, nggak di satu sisi itu, saya tidak dalam lingkaran itu, saya di luar, tapi masih dalam sekup rumisnya itu, gitu kan. Lah, itu banyak sekali hal yang biasa saya gunakan sebelumnya saya di dalam melakukan hal-hal, terus nggak bisa saya lakukan seperti kemarin. Saya ambil positifnya untuk memenuhi hal yang kewajiban bagi saya. Saya jadi banyak tulisan. Coba aja cek di tahun 2022 tulisanku banyak, di tahun 2021 tulisanku banyak. Itu positifnya. Jadi setiap kali ada hambatan saya ngambil positifnya. Oh, saya harus. Jadi ada kalimat, jangan terpaku atau berdiri dalam satu pintu tertutup. Pintu yang lain berarti. Itu saya. Soalnya Makanya pintu saya yang kesini, lain terus kesini. Makanya dia bilang gercep. Iya, karena saya ini tertutup, aku lari ke sini. Aku pintu kemana maaf ya? itu Doraemon. Ada ungkapan, if you cannot find the way, create the one. Ciptakanlah. Kalau nggak bisa Jalan tuh jangan jalan satu, sini. Harus Gitu. banyak Harus ada planning ke depan. terus Karena ini kayak terdakwa deh saya. Kalian nih loh kayak terdakwa. Ini nanya. Ya, Jadi Tapi ada kalau ada titik dia. terendah aku enggak. Nggak Terus benar. terang. Enggak. Karena ya makanya aku enggak mau juga karena Cepat selalu cepat bangkit. Langsung Saya cari harus cepat solusi. bangkit. Gercep. Begitu aku. Ya. Terus ada nggak Ah. impian keinginan jadi profesor? Oh kalau Kan udah banyak gini, jurusan nih. gini. Epari waktu ke rumah Gini, Ibu Ana. guru besar itu kan jabatan fungsionalnya dosen tertinggi ya. Nah, mau profesor harus doktor ya. Ya. Nah, doktor sudah di tangan gitu ya. SIM-nya Ya, itu. mestinya ke sana iya mau. Cuman gimana ya? Kadang mood, kadang enggak, gitu-gitu loh saya yang ke arah itu. Syarat kerintil-kerintilnya tuh yang bikin aku males. Gitu. Harus semangat lah. Harus semangat. Harus semangat. Kan memang harus kalau nulis sudah iya, Iya. buku sudah iya. Pokoknya sudah Kerintil-kerintilnya tuh. sudah cocok, harus semangat. Kami mendukung nih. Yes. Menjadi profesor. Yang pentingnya saya pikir kalau misalnya jabatan guru besar itu kan banyak nih, bukannya menyinggung. Saya pikir meskipun misalnya nih bukan sampai di titik jabatan fungsional betul. guru besar, artinya beliau punya kontribusi yang sangat Iya lah, amin. besar gitu kan, sangat luar biasa. Saya pikir juga teman-teman yang ada di sini juga saya pikir punya kontribusi masing-masing dengan disiplin Ilmunya keahliannya masing-masing, disiplin ilmunya masing-masing. Kan ada Bu Anita, pengusaha nih, Iya. pelaku usaha. Iya. Ada bener. Dokter Ari, Iya. Dokter cinta. Dokter Cinta. Dokter cinta. Dokter cinta. Aku nggak cocok deh dia bilang dokter cinta. Nggak cocok. Dokter politik. Dokter cinta tuh kami. Berarti aku konsennya ke sini ya. Ke kalian dia berarti ya. Nah, aku mau nanya nih sama Bu Anu, Bu Jung sebagai anggota KPU ya, di antara 5 orang ya, satu-satunya perempuan ya. Nah, The only one. Kenapa ya perempuan satu-satunya nih? Tapi Setelah emang nomor harus itu ya perempuan satu gitu ya. Enggak juga. enggak juga. Oh. Iya, ini satu-satunya nih. Tapi rata-rata dari dulu satu aja gitu ya. Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Bu Ana, Bu Ana sampai Bu Meda. Bu Meda.
kenapa Bu Jumeda berminat untuk menjadi anggota KPU? Terus kemudian apa kendalanya? Apalagi pada waktu misalnya kita mau pemilihan, kendalanya seperti apa? Banyak. Kenapa dulu? Kenapa pengen? Iya. Awalnya pengen tuh dulu sebenarnya gini, sama kayak kata Bu Ana. Dulu aku punya cita-cita gini, aku pengen jadi guru, aku pengen kerja kantoran. Aku cita-cita menjadi ibu tuh terakhir. Sebenarnya kalau mungkin ini boleh jujur, mungkin di otaknya Bu Asiki dan saya itu sama. Menikah itu bukan prioritas pertama dulu. Benar ya? Kalau dia aku juga menikah itu bukan prioritas utama. Dia memang feminisme ekstrem. Kalau saya enggak. Jadi aduh, kalau kata temen di Jakarta ketemu kemarin, kamu sudah sadar ya? Sadar apa teh? Kamu oh iya sudah sadar. Ternyata sadar kodrat harus menikah gitu ya. Jadi keinginan saya itu dulu, saya pertama awalnya itu dari bawah, dari Panwascam dulu. Panwas dulu. Dulu kebetulan saya pernah jadi ketua Panwascam Tarakan Timur. Kemudian pernah jadi PPK, asik ya. Dan di situ saya mulai terbuka, kenapa enggak? Jarang sekali keterwakilan perempuan di posisi-posisi mulai dari PPK, PPS, KPPS sampai anggota KPU. Sekarang bisa dicek deh, anggota KPU provinsi nggak ada perempuannya. Sekalimantan Utara 5 kabupaten kota hanya 1, 2. Saya dan Tarakan Malino. sama Malino. Iya. Kalau yang periode yang lalu masih mending itu ada 3, Bulungan, KTT dengan Turun dong Tarakan. berarti sekarang 2. Dan untuk 30% perempuan itu bukan hadiah, itu perjuangan. Iya. Kalau kita nggak perjuangan nggak dapat juga. Hanya sebuah di benar daftar ya. perjuangan. Jadi itu bukan hadiah. Ini kamu namamu masuk 10 besar, ada perempuan pasti masuk Ya, nggak belum tentu. oke, itu ya udah luar biasa. Ini tadi aku sedikit nih yang dia ngomong, kodratku menikah. Emang menikah kodrat ya? Enggak, maksudnya kodrat sebagai perempuan tuh harus diwajibkan menikah, punya keturunan, punya anak gitu kan. Itu dari keluarga. Kalau gitu. kodrat Bukan, perempuan dan laki-laki. Perempuan kodrat. Ya, Jadi perempuan dan kodrat. laki-laki. Benar-benar Laki-laki kodrat. Ya, betul-betul. Menikah pilihan. Pilihan. Nah, itu. Makanya saya bilang bukan prioritas utama, cuma kan Jatuh cinta Harus. juga pilihan ya. pilihan. Memilih Kita nggak bisa milih. memilih untuk tidak menikah juga pilihan. Pilihan. Tapi jatuh cinta nggak bisa milih. Maksudnya Bisa. Bisa. Sama ya, orang jatuh cinta lain. itu gitu. Bagi kalau jatuh cinta itu kita nggak bisa. Tuh nggak bisa. Bisa. Siapa? Bisa. Dengan siapa kita bakal jadi? Betul. Jadi Kita udah tahu di mana Lah iya, ya kan? nggak bisa kita nggak bisa pilihan. merencanakan. Saya mau jatuh cinta sama siapa? Iya, jelas. Jadi Jadi kami mengingatkan, kamu ingat kodratmu itu perempuan dan kamu harus menikah. Ya, saya sudah itu, sadar. Kalau kodrat lu perempuan. Karena gini, dulu kajiannya kita itu feminis itu kita bilang bahwa institusi perkawinan itu adalah pelacuran terselubung. Benar. Gitu ya. Nah, jadi kan pola pikir kita itu kan sebenarnya Nggak mau lah. ya, sampai pada saat ini kan sebenarnya pola pikir kita itu kadang kan dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitar kita. Karena kita circle-nya kajiannya seperti itu gitu. Tapi kita yang punya background mungkin agama apa segala macam, ya kita nggak mungkin terjerumus ke hal yang seperti itu. Kita tetap mengakui bahwa yang namanya manusia diciptakan berpasangan untuk melanjutkan keturunan itu dengan cara apa? Menikah, legalnya kan seperti itu. Nah, Gitu. tuh. Nah, jadi makanya Tadi memutuskan sebentar. menikah. Pelacuran terselubung menikah ya. Nah, kalau kita sudah dengar ini, nyesel nggak jadi perempuan? Enggak sih. Kenapa enggak? Perempuan itu unik. perempuan itu Kenapa strong, lebih kuat daripada laki-laki. Perempuan Kalau itu aku. manusia terkuat di dunia. Ya, perempuan itu kuat. Hmm. Kalau aku ya pendapatku, perempuan itu sangat kuat dalam hal menghadapi apapun. Perempuan tuh nggak bisa ditantang. Nah, kalau aku Perempuan itu harus dicintai. kalau aku enggak. Beda. Apa ya? Kalau aku bukan soal itu. Perempuan itu penerus generasi. Oh, tidak ada perempuan. Dunia ini tidak berkembang. Tidak berkembang biak ya. Iya. Betul. Nah, jadi bangga jadi perempuan gitu. Karena kita lah satu-satunya wanita Manusia yang terkuat di bisa bumi pokoknya. memberikan banyaknya ras-ras itu tadi. Laki tok, kalau tidak berkembang 5 tok.
perempuan 5 Lima bisa jadi jadi 10, jadi 10, 5, jadi apa ya, jadi Tapi banyak. kan harus ada laki-laki juga kan. Lah ya. Artinya tadi bicara kesetaraan kan artinya Ya. hubungan antara laki-laki dan perempuan itu kan dalam rumah tangga Ya. itu setara gitu. Jadi yang terjadi kan kenapa misalnya tadi terjadi misalnya isu sebagian feminis tidak mengakui terkait dengan institusi perkawinan karena kan melihat bahwa laki-laki superior, perempuan inferior. Ya. Nah ini yang Itu ini memang yang ya. terjadi. Nah tapi kalau mungkin dimaknai perkawinan Tapi masih itu setara tetap. gitu kan. Nah itu Iya, yang tapi masih yang tetap terjadi. itu kan istilahnya gini ya. Itu dalam sebuah teori atau kajian dan lain sebagainya. Tetapi kadang dalam lingkungan kita cara berpikir seseorang nggak semuanya sih, terutama mungkin yang masih dalam daerah feodal. Nah, perempuan tuh tetap Iya betul, sepakat. nggak superior gitu. Iya, Nah, superior. di situ itulah yang diperjuangkan si ibu kita Kartini itu, Raden Ajeng Kartini, supaya perempuan seperti halnya sekarang kita bisa bersuara, bisa punya pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Dulu hanya orang bangsawan doang Iya, yang betul, dibolehin. betul. Sekarang Jadi kan hampir Bu semua Ana, bangsa. saya ini flashback lagi nih ya kalau ngurusi Kartini. Kita juga bangsawan Bu Ana, keluarga kita, jadi makanya masuk terah itu. Jadi kalau ingat dulu 2007 pertama kali saya ketemu dengan Bu Nurasi itu 2007 ya Bu ya. 2005. 2005 67 itu perjuangan kami. Jadi kami tuh saya itu baru masih kuliah ya, sambil kerja gitu. Kemudian Bu Asikin ini baru selesai kuliah. Jadi kami dulu tuh sama-sama jadi guru PAUD. Dari TK ya, guru PAUD ya, jadi guru TK berdua. Enak, mereka berdua sudah kenal lama berarti nih. Dari Tahun tahun ya. ya. Jadi kami punya 20 tahun. dulu waktu masih aktif, saya nggak aktif lagi karena saya sudah KPU. Ada namanya Koalisi Perempuan Oh Indonesia. iya, saya sudah nggak aktif lagi karena saya KPU. Ya, nggak boleh ya Mbak ya, emang nggak boleh ya. Ya kalau KPU kan KPU kan nggak boleh. penyelenggara Jadi harus. dulu ingat 2005 kami itu punya basis di setiap kelurahan. Saya ingat sekali di kecamatan itu ketuanya masih Bu Asikin, sekcap. Kalau sekcap ya Bu ya, ada sekcap. Itu tuh pernah kami didatangi bapak-bapak dimarahin tuh miskin tuh. Kamu ajari anak suami istri saya untuk melawan saya ya. Saya masih ingat itu. Kami Ya, tentang ya, sosialisasi kita tentang waktu itu perempuan kan, gitu. Melihat bahwa bahasanya tadi marginal gitu kan, bukan marginal sih. Nah. Menurut kami perempuan-perempuan ini secara akses susah ya, Ya. karena perempuan petani nelayan. Ya. Nah jadi kita itu bikin kegiatan kumpul-kumpul sama ibu-ibu, tapi di dalam kegiatan itu kita mensosialisasikan undang-undang PKDRT, undang-undang yang berkaitan bahwa perempuan punya hak gitu. Nah jadi pada waktu rentang waktu mungkin setahun berjalan itu continue kita lakukan, perempuan-perempuan tuh udah tercerahkan. Jadi artinya begini, mungkin biasa mereka kalau diomelin suami-suaminya mungkin diam aja. Jadi ini ada perawanan sedikit. Nah kita sempat Terus dicegah. habis itu dimarahin. Ya, kita dikira dibilang karena kenal kalian jadi akhirnya berani ngajarin ngomong gitu ya. ngajarin Berani istrinya, jawab gitu ya, ya. ngajarin istrinya melawan gitu. Nah jadi artinya balik lagi ke Kartini, kita kan mau bilang bahwa teman-teman perempuan ini juga sebenarnya punya hak untuk membela dirinya, termasuk misalnya kita bilang bahwa kenapa KDRT itu selalu ada, karena pertama perempuan nggak mandiri secara ekonomi kalau dia tergantung sama laki-laki. Makanya Nah, harus ini. makanya kita selalu bilang ibu-ibu kalau punya skill bikin kue apa bisa segala nih, macam. bisa Nah, nih, ya gitu. artinya jangan sampai tergantung Banyak, sama iya. laki-laki. Nah, artinya semangatnya Ibu Bu Kartini itu gitu kan, bisa kita kita salurkan kita ini kan ke ibu-ibu yang ibu-ibu gitu. marginal tanda kutip lah sebenarnya. Karena enggak kan lah, memang yang sampai yang detik kurang ya, paham gitu. sampai detik ini kalau kita melihat data itu nggak cuma perempuan-perempuan di daerah pinggiran, di daerah perkotaan juga masih kasus banyak. KDRT itu masih Banyak. Ada yang melapor ke tertinggi. ombudsman nggak Bu? Masih Kasus KDRT ada yang melapor ke ombudsman nggak? tertinggi. Selama ini masih tertinggi ya? Ada nggak? Kan ini Layanan Ada berani nggak berani dengan berani. institusi enggak ini Iya. berkaitan dengan institusi yang jadi terlapor itu kan instansi penyelenggara Layanan, yang ya. publik. Iya. Nah, kalau dalam hal permasalahan KDRT tentu aksesnya Lain. ya harusnya Iya. melapor dulu Iya. ke yang Nggak lebih berwenang. lapor ditanggapi. langsung, apalagi pribadi gitu Nah, ya. nanti dalam hal pelayanannya lapor polisi. Iya. ya oleh pihak Lapor berwenang. Siapa tahu kan jadi kan tahu ombudsman untuk pelayanan. Siapa tahu Tapi dia jarang, enggak jarang ya. orang berani
kalaupun mau. mungkin mungkin ini ada mungkin yang konsultasi itu pasti diarahkan Ya. untuk melapor ke yang mungkin yang lebih spesifiknya kali yang maksud dokter Ari ini mungkin ada nggak nih Bu kira-kira nih istri pegawai atau pekerja-pekerja pemerintahan aparatur negara Ya, tetap yang mereka itu udah pernah jarang. tetap mengalami pernah jadi aliran atensi ya. kami cukup viral sih ya dalam waktu 2 tahun terakhir sempat itu kalau saya nggak salah ingat. Tapi sifatnya konsultasi, maka kami arahkan Betul, berarti Iya, kalau melapor konsultasi ke yang ya, berwenang. konsultasi. Nanti jika Iya. layanan yang dari instansi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya baru kan nggak ombudsman sampai tapi sejauh terkait itu. layanan Layanan, ya. Jadi Ya, itu kalau ini kan Nanti anak kalau kami, butuh butuh mediasi nanti hubungi Bu Siki, cek Bun, kenapa kita nggak buat CPM ya? Bun, kenapa nggak kita buat kegiatan maksudnya untuk mengajari perempuan itu supaya bukan berani melawan suaminya, tapi setidaknya mengungkapkan perasaannya untuk nggak usah itu, nggak Gimana? usah itu. Jadi Kalau gimana? mau pengen begitu, Gimana, bikin gimana? aja skill. Iya betul. Ya, Saya skill sepakat supaya dia itu. mandiri Betul. itu lebih. Oh, berarti kalau lebih ke UMKM gitu kali berarti ya? Iya, mungkin Ya, skill aja Iya, gitu. betul. Iya, Mbak Dita. Oh, apa Lebih ke gitu. buat skillnya, mungkin dia bisa jualan atau apa? Iya, jadi ya itulah makanya kan kayak saya nih lebih banyak memang katakan ibu-ibu yang berumah tangga yang biasanya mungkin duduk di rumah seharian, berumpi dengan tetangga dan sebagainya lah. Itulah edukasi saya ke masyarakat supaya ini ibu-ibu bermanfaat gitu, punya skill baik itu kemampuan mereka dalam bisnis, dalam mengelola manajemen gitu kan, pengetahuan yang lainnya juga itu. Makanya kita memang butuh ada penerapan membantu pelatihan UMKM. Tapi yang itu salah satu yang begini-gini ini tuh banyak kok, misalkan melalui institusi Iya. perguruan tinggi PPM itu punya kewajiban namanya PPM, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah itu bisa kayak kemarin dulu kami digandeng oleh Dewan Provinsi gitu, terus memberikan laporan keuangan, neraca rugi laba bagi UMKM. Nah, kadang mereka tuh yang gitu tuh nggak ada. Padahal kalau mau ada pembiayaan dari bank dan lain sebagainya harus itu terinci laporan keuangan itu gitu loh. Nah itulah kayak kami ngajarin yang begitu, terutama justru ibu-ibu juga banyak perempuan-perempuan itu yang masuk di kalau sekarang kan kemarin kalau kita melihat persoalan ekonomi yang menjadi persoalan terbesar di dalam kasus KDRT. Tapi kalau sekarang ini sudah bergeser. Apa persoalannya? Media sosial. Betul. Ya. Ketemu di reunian segala macam. Karena memang kayak di PA itu memang rate kedua itu apa tadi media sosial ketemu apa pada saat reunian. Maksudnya gimana? Itu kan terus di PA. itu Kayak mau bikin begitu ya, mau bikin Cinta banyak kan tuh. KLBK, cinta lama bersemi kembali. Bukan, cinta lama belum kelar. Oh iya, Ya, karena memang benar. novelis. Karena itu fakta. Novelis Di data di pengadilan agama itu selain Kasus ekonomi gugatan itu adalah karena itu tadi perselingkuhan di media sosial. Karena banyak benar. Dan lebih menariknya lagi di antara misalnya ada 100 kasus misalnya 80% itu gugat cerai. Kalau gugat cerai artinya perempuan yang menggugat. Mungkin dia tertarik sama yang itu tadi perselingkuhannya gitu ya. Artinya gini, kalau dulu kan perempuan selalu yang dicerai, laki-laki sekarang selalu perempuan yang ya. mencerai. Wah, luar biasa nih. Sekarang perempuan yang banyak gugat. Hati-hati nih laki-laki ya. Medsos ya. Betul. Bukan dikarenakan karena misalnya dia memiliki penghasilan atau apa. Oh, ada juga. Cuman Ada. Pasti kalau ada. di ranking itu karena media sosial, baru ekonomi, baru karena berarti media sosial kayak Terus TikTok, Instagram, itu reuni nggak diteliti lagi kah? Rata-rata kan perempuan nih. Iya. Nah perempuan yang menggugat itu rata-rata ekonominya gimana? Mandiri ya? Mandiri. Biasanya Biasanya pasti mandiri. yang merasa mandiri. Kalau yang menggugat Jadi pasti nggak mandiri. apa-apa sudah yakin aja. artinya dia Ada sudah- lagi gitu ya? artinya begini kan? Maksudnya sudah tercerahkan lah, kan? Cuman maksudnya Ibu Kartini nggak nyampe di situ deh, perempuan yang menggugat itu ya. Tapi sekarang ada berita lagi,
perempuan yang memperkosa laki-laki. Ayo. Ayo ikut tuh. Iya ada beberapa tuh ya guru-guru gitu yang di Iya, yang baru media. di media. Baru Kalau anak di muridnya lagi negara ya. apa itu ya? Vietnam apa Kamboja sih? Ada yang kayak gitu kan? Apa, itu perempuan? di suku apa namanya? Karen ya? Kalau nggak salah Oh, itu. di Indonesia aja ada. Jauh betul. Enggak, jadi ini enggak, yang jadi lain loh. Jadi ya mungkin saya nggak terlalu ingat apa nama sukunya ya, tapi ada kalau bukan Vietnam Kamboja silahkan di searching Google. Nah, jadi usia anaknya udah remaja itu bahkan di satu desa itu disiapin kayak semacam balai-balai kan. Untuk pernikahan. Iya, jadi anak perempuan itu kalau ada laki-laki yang jalan, mereka bisa tarik masuk ke balai. Tapi nggak semudah itu loh. Nah, Enggak, tapi enggak ya, semudah, enggak. oke. Nah, Jadi itu gitu ya cerita seperti itu kan artinya merendahkan perempuan ya. enggak di sana itu Ada semacam kali, ada. ada. Ya, ya meskipun ada, tetap kan kalau dari kacamata kita Enggak, merendahkan tapi perempuan. dengar dong. dulu. Oh. Di sana Ah. karena laki-laki itu sangat sedikit di Oh. daerah itu. Lah iya tetap lah itu Nah, kalau aku terus- nggak setuju yang kayak gitu tuh ya. Ini Misalkan. kita maksudnya dalam hal sharing aja Iya. terus melihat sisi lainnya Nah. ada adat seperti itu. Mungkin Iya, adanya. ngerti ada Luar seperti itu negeri ya tuh. untung bukan di Enggak, Indonesia gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ya. Iya. Itu di luar negeri Bu, di luar negeri. Jadi dan tidak sembarang juga laki-laki yang mereka ajak. Jadi yang udah ditahu jadi mereka ajak dulu Bibit masuk ke bobotnya bilik kayaknya nggak ya. langsung loh itu. Kalau gitu ini apa namanya? Nggak langsung. Nah, orang bilang itu Itu- adat ya kan? Apakah itu orang kadang melakukan keinginan? Dulu kita nggak ngerti ya dalam nenek moyangnya kalau kita diselubungkan ke adat supaya orang bangga melakukan. Tapi jangan Tapi salah. ada tanda Adat kutip. itu malah terkadang lebih di dalam hal penerapan hukum adat ya itu bahkan lebih Kuat. diterapkan dan juga Lah ya menjadi makanya, acuan. lebih kuat. makanya itu kita Nah, kan nggak paham ya kekuatan. dulunya bagaimana yang Historinya. membentuk adat itu kan Jadi pasti di juga situ- orang-orang manusia gitu ya. Iya, iya. Nah, terus kadang kan juga agama ya kan orang akan lebih patuh gitu loh dengan adanya Iya. itu gitu. Kalau kita lihat di Indonesia kan salah satu pengambilan sumber hukum itu kan hukum adat ya kita di Indonesia. Memang di beberapa provinsi kalau kita lihat justru hukum positif itu nggak berlaku. Gitu. Hukum adat yang digunakan. Iya, hukum adat. Kalau saya sih ngeliat selama itu untuk kemaslahatan bersama seperti itu ya fair asal tadi misalnya tidak merugikan perempuan, tidak melanggar hak asasi manusia. Artinya adat ini juga harus berjalan seiring dengan norma-norma yang ada di kita gitu, norma agama, norma kesusilaan. Saya pikir sih seperti itu. Artinya belum ada, Kak. kita ambil sisi positifnya, artinya dalam berkendara kita harus hati-hati. Iya, benar. Artinya Berarti kan otomatis di Balido kan hukum adatnya masih kuat. Iya, artinya Iya. ya kita ambil sisi positifnya artinya gini, di mana bumi dipijak di situ Di situ lagi kita dijunjung ya. Oh, Jadi ya. jangan sampai kita semena-mena mungkin menggunakan jalan kita ke tempat lain. Sebenarnya banyak seperti misalnya ada beberapa suku juga misalnya kalau terjadi kasus kekerasan misalnya si perempuan yang mengajukan cerai itu dia harus mengembalikan semua pembelian yang Ada. diberikan oleh laki-laki. Ada yang kayak gitu. Kenapa jadi kekerasan jadi terlanggengkan? Bisa jadi barang-barang yang dia sudah Ya karena diberikan takut terpakai Ah, semua, ah, sudah ah, dipakai mau ah. dikembalikan dia Nah, sudah nggak punya kan, kemampuan gitu. Artinya kalau bicara ini kan justru adat merugikan perempuan. Iya perempuan, makanya itu rata-rata tadi yang kita ceritakan perempuan terugikan. Nih yang adat ini perempuan, nah itu loh yang aku maksud. Nah baru nemu sekarang garis besar. Ya, artinya kan, artinya mungkin nih peran lembaga adat itu sangat besar sekali. Mungkin mereka dikasih pelatihan terkait dengan. Tapi ya susah, nggak bisa karena adat itu pakem. Iya. Nah, nggak bisa Bisa kamu di- tik-tik jadi pakem. iya, Pakem jadi itu Dia kalau sudah punya sama ini. aja rumus. Nah, pakem Bisa itu. di- iya, Nah, sudah jadi ada. nggak bisa. Gitu nah. Jadi pakem gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi aku bilang ya kayak seperti yang kita ceritakan semuanya itu perempuan gitu. Biar seperti apapun juga makanya perempuan harus mandiri. Nah, gitu. Hujan enggak.
Nah, harus mandiri gitu Nah, ya. jadi gimana nih konkretnya? Kan nggak lama Betul. lagi udah 1 April. April. Ya itu Nah, tadi lah yang Iya, diusulin. tapi nggak harus tanggal 21 April. Enggak, kan? enggak. Bisa Lewat lah nggak apa-apa. Lewat. Lewat Kan kan. enggak masalah. Merencanakan dengan baik kan matang. Ya nanti kita ngomongin lagi, kita Planningnya kumpul lagi gitu ya. Tapi yang jelas tadi tuh mau datang ke ibu-ibu yang notabene tidak mengenal dunia luar lah, misalkan gitu kita sambangin gitu ya, kita Marginal berikan ini kan dalam- apresiasi gitu ya. Marginal ini kan dalam konteks sosial, jadi mereka rentan orang-orang yang dipinggirkan, didiskriminasi, rentan terhadap itu. Nah, apa bagus aja. Memberikan Iya. pengertian, support. Perlu juga nih Bu ada edukasi terhadap anak-anak generasi kita ke bawah ini gitu terkait masalah safety buat diri kita sebagai perempuan, apalagi di media sosial ini kan lagi rawan nih kasus asusila, Iya, pelecehan seksual banyak banget pelecehan ya. seksual, pemerkosaan. Iya. Nah ini kalau kita nggak edukasi dari anak-anak usia dini sampai remaja itu Enggak terkait ibu-ibunya masalah juga itu, Pak. iya. Kan rata-rata Kan perlu tuh. enggak ibu-ibunya, enggak tuh di medsos ibu-ibu semua tuh yang kena. Apa ya? Kasus-kasus pelecehan Oh, seksual. iya, Ya. pelecehan itu. Itu ya, menurut Ya, salah Iya. ibunya juga perlu. Dan Iya saya sih. juga bingung ya, maksudnya gini, kenapa sih maksudnya ada 4 kasus loh. Pertama pemerkosaan yang PPDS anestesi 1 ya. Terus yang kedua tadi aku baru lihat nih di Dokter TikTok kandungan. dokter kandungan. Oh, Nah yang tadi ketiganya tuh, ini. yang apa Dia ngintip- jaksa Bukan, ada bukan. lagi. Yang dia ngintip. Terus ada Jadi lagi. gini, Wah, itu banyak. yang terbaru ini Dan rata-rata dia orang ini berpendidikan. satu kos-kosan, enggak PPDS semua Bu Ana. Jadi satu kos-kosan, habis itu dipasanglah dia CCTV untuk mandi. semuanya kamar Untuk mandi ya. dapurnya. Jadi dia tahu itu sekarang Dibawa-bawa lagi sama tersangka CCTV, juga tuh. bener-bener. Nah maksudku tuh Ada kenapa ya? sekitar 10 CCTV kalau nggak salah di kos-kosan yang Ditaruhnya ya dipasang di ya. tangga di ininya. Perobsesi itu. Iya tapi kan gini, maksud dia ini kan sebagai dokter ya, sebagai dokter kan sudah sekolah dokter itu kan susah kan Ibu, sudah sekolah susah, PPDS dengan hasrat yang Nah, seperti itu kan sekarang jadinya menurutmu karena apa itu? Kenapa? Udah Jadi gini. pendidikan intelektualnya bagus. Iya, penasaran. Duitnya juga banyak. banyak Bu Nah, Ana. Jadi gini Bu Ana. akses ke masyarakat mudah. Tapi kok kenapa dia gitu? Kenapa Jadi dia? gini, menurut Nah. aku ya, menurut Nah, aku sebagai sebabnya dokter. apa? Gini, pertama-tama aku di sini cukup miris ya sebagai teman sejawat yang mendengar dalam tahun 2025 ini ada 4 jadi kasus. kenapa gitu? Menurutku satu tingkat ini PPDS ya, berbicara PPDS Yes. pengalamanku. Tingkat PPDS itu cukup besar, tinggi dibandingkan dengan waktu kita dokter umum ya, sekolah dokter umum, walaupun dokter Nah, umum terus juga berat nih. efeknya kenapa bisa begitu? Itu tergantung dari orangnya Bu Ana. Mungkin dia ada kelainan, ada bisa ditimbul oleh stres, mungkin gitu ada ya. kelainan. Kalau yang dokter objek kan karena dia kan istrinya sudah pisah sama dia sudah cerai nih sama Nah, istrinya. terus. Nah, kalau yang pemerkosa yang yang anestesi itu Karena dia jauh. jauh. Berarti Jadi mungkin dihalalin ya? ya nggak boleh lah. Lah, Nggak itu boleh lah. maksudku kenapa? Ya, ada kode Dia etiknya. punya iman, dia punya status sosial, dia punya pendidikan. Kok kalah sih sama yang Satu, orang mungkin, LDR itu? mungkin lah. mungkin agamanya nggak kuat, Nah. terus mungkin hasil seksnya cukup besar, terus habis itu mungkin dipicu stres. Iya. Jadi tapi ya, kenapa maksud saya kenapa harus paksa yang jadi korban kan gitu? Iya kan Bu Nah, Ana? itu yang kutanyain. pasien itu Kenapa? masuk sebenarnya dalam kelompok rentan, Ah, rentan ah. untuk itu tadi dia papain oleh Sama Pasien tuh, perempuan perempuan lagi kan juga. Makanya harusnya kalau ibu-ibu ini ke dokter harus tetap didampingi oleh Gitu. suaminya atau iya. Kira-kira masuk nggak dalam kategori extraordinary crime? Maksudnya kan Iya Mas. ini terjadi berulang-ulang dalam satu waktu masuk. gitu ya. Dan ini ada beberapa loh kejadian itu orang pendidikan semua dan punya status sosial bagus. Ekonomi bagus Bu Ana. Iya, Ekonomi bagus. status sosial bagus. Aku heran juga apa Mungkin ya sudah eh, pengen ada sesuatu yang baru. beda untuk memacu adrenalin gitu kan dengan pasien gitu kan bisa jadi. Tapi kan dia nggak mikir ini kan sudah sekolah bertahun-tahun biaya besar dan semuanya sudah dikorbankan. biar aja gitu. lah itu ya nanti kita bahas lain lagi gitu. Kalau kasus-kasus yang seperti ini bagusnya gitu kan korban-korban yang menjadi dilecehkan gitu berani speak up gitu, dan ini memang kita Butuh apresiasi. keberanian. Jadi
Tapi itu berani loh, Iya, pasti iya. karena berani. Makanya, yang kan, ibu-ibu yang iya. itu tuh berani. Makanya apa namanya? Kalau pada kasus-kasus kekerasan, pelecehan, seksual segala macam, ini kan gak semua orang berani speak up Iya. karena melihat bahwa aib. Gitu Nah, kan? oke ngomong gitu. Kedua, Memang belum kebanyakan. tentu juga Nah, diselesaikan sekarang selesai. menurut kalian jadi perempuan di era zaman sekarang yang berteknologi, beraneka macam, seharusnya gimana sih? Sebenarnya kalau ada, Nah. kenapa tadi saya katakan apakah bisa dikategorikan extraordinary crime, kejahatan luar biasa kan karena terjadi di satu waktu dan masih, ya inilah harus segera mendapat atensi gitu. Lalu penegakan hukumnya sih gimana Bu? Nah, ya, makanya seharusnya kita gimana sih jadi perempuan dengan kondisi yang begitu? Oh, itu kan Iya. orang lain yang kena. Gimana kalau keluarga itu apa sih yang harus dilakukan sebagai perempuan? Ya, kalau misalnya kalau pertama yang Kesan terjadi diri sendiri ya dulu. yang terjadi di masyarakat kita ini kan pertama misalnya pelecehan, KDRT segala macam itu sesuatu yang sifatnya aib, jadi ranah private bukan public. Misalnya Nah, iya. kayak KDRT. Enggak, sekarang kita apa? Mendorong Speak up speak up kali ya? Iya. Mendorong speak up. kita Karena kita harus apa yang kita lakukan sebagai perempuan Kalau terhadap kita- diri sendiri juga, nggak Kalau- harus dengan orang apa sih? kalau kita mendorong speak up kan itu bagian dari edukasi. Ya, Maksud bisa. saya, Iya. kita nggak akan punya Maksudnya- informasi Ya, kalau maksudnya nggak- kita mau bilang ke orang-orang di sekitar kita, ya circle kita aja bahwa Iya. misalnya kalau terjadi kekerasan, terjadi pelecehan harus berani ngomong. Ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Itu yang Harus pertama. berani ngomong ya. Iya, tidak siap. bukan diam aja Bukan tapi diam aja. dinikmati gitu ya. No. Yang kedua, Itu pada canggung. apa namanya? Yang kedua, kita selalu punya pemikiran misalnya kalau ada korban, apakah itu korban kekerasan, korban pelecehan, atau korban pemerkosaan, justru kita yang perempuan tidak punya perspektif korban. Justru kita salah sendiri, itu kan diperkosa gara-gara suka makan Karena bajunya, jangan Artinya bajunya. ini kan minimal kita mengedukasi Iya. diri kita kan, atau orang-orang di sekitar kita minimal tuh punya ada. ya punya perspektif korban. Karena gini, pengalaman saya pernah nanganin, mungkin Bu Ana juga pernah dengar kasus waktu di Borneo pernah pelecehan seksual anak-anak KKN ditarik. Harus ditarik. Nah, kebetulan saya waktu itu Satgas PPKS, kita tangani segala macam. Ada dosen-dosen perempuan ngomong, Allah gitu aja lo dilaporin orang nggak diperkosa. Oh, jangan salah. Artinya begini, artinya bilang gini, Allah cuman dipegang aja kok bukan diperkosa. Nah, artinya begini. Kalau tetap Masa ditunggu diperkosa sih baru lapor? Nah, makanya kan, walaupun dipegangnya sudah iya, pelecehan. makanya saya bilang, kenapa orang-orang di sekitar kita Iya. Itu nggak kekerasan kedukung gitu ya. ya, karena gini, misalnya Di, kalau dibilang A- lebay gitu ya. Oke, jadi artinya kita perempuan ini juga harus punya perspektif korban gitu, untuk support gitu. ke mereka, Jadi whatever support. lah ya mereka Betul. mati, Heeh. salah atau Loh, apa dari ya. pelecehan itu sebenarnya juga tidak hanya sekedar fisik, verbal. Iya, verbal. Oh, Lebih itu banyak banyak verbal. sekali. Nah, makanya harus berani kita. makanya ngomongin. contoh tadi itu kan ini dosen lah, tingkat pendidikannya tinggi, dokter lagi ngomong begitu. begitu, apalagi misalnya kelas menengah ke Oh, bawah. mungkin dia pikirnya nanti jadi tenar nih. Ya. Bu UBT jadinya anaknya KKN begitu ya. Iya, Oh, sama pendidikan nambah, dia mungkin takut Iya, itu, tapi nah. kan nggak harus seperti itu ya. Makanya saya bilang kan kita minimal punya sharing pengalaman begitu ke orang-orang, minimal di diri kita sendiri atau ya saya punya teman, saya ngasih tahu gitu, harus berani speak up. Saya sama mahasiswa itu selalu bilang kalau dilecehkan dalam bentuk apapun Jadi harus berani speak up. sense of feel gitu loh Ya. ya, harusnya ya. Yang terjadi kan seperti itu Bu, kayak misalnya KDRT, kenapa orang udah berani melapor? Karena kan gak enak, masa ini keluarga. aib. Iya, Takut dipukul lagi, Bu. Mending Saya jadi Takut dipukul lagi. bisa. enggak sih kalau di cuman itu aib. Terus kan kebetulan di luar sana pasti bodo amat kapok lo. Nah tuh gayanya dia. Padahal so harmonis tuh ternyata ya. Ya, Gitu dimaluin loh. ya. Bisa juga ada yang terjadi kan seperti itu. Banyak kalau di lingkup kita tuh seperti itu Nah, rata-rata begitu. yang perlu kita kasih tahu bahwa Undang-Undang PKDRT itu kan bilang bahwa
kasus itu bukan private tapi public gitu, siapapun misalnya bisa melaporkan gitu. Cuman kan persoalannya kita sudah terstigma tadi, bukan urusan rumah tangga saya, ngapain saya ambil peduli kan gitu. Lah itu oke ya. Itu yang terjadi. Jadi apa sih bagi ibu-ibu tuh loh, yang kita perempuan dalam kalau ini kan mungkin bisa punya mandiri gitu ya, punya ekonomi. Terus bagi yang enggak gitu loh, apa sih yang supaya dia juga dihargai suaminya, atau paling enggak dia bisa dengan dirinya itu ya mandiri lah gitu, itu apa yang harus dilakukan? Misalkan kan ada nggak boleh kerja, kan ada juga toh perempuan yang begitu toh. Nah tapi apa supaya dia juga punya status sosialnya itu cukup di mata suaminya? Ya menurut saya dia harus menumbuhkan percaya dirinya. Itu penting. Nah, yang maksudnya menumbuhkan percaya dirinya tuh gimana? Gak ada kamu aku bisa hidup, maksudnya begitu. Kalau itu sudah melawan gitu. Keras. Iya, harus ditanamkan itu Bu, beneran gitu kan. Tanpa kamu juga aku bisa hidup gitu. Apa sih? Kalau saya sih bergaining posisi gitu antara laki-laki, kan tadi saya bilang bahwa hubungan di dalam perkawinan itu kan Kalau aku sih setara. tetap punya prinsip, meskipun nggak boleh kerja di status sosial ibu rumah tangga, saya punya prinsip. Nah, sebagai ibu rumah tangga kan tidak harus diem tok ngerumpi beli sayur terus ngomongin gitu kan, enggak ya. Nah dia mengurus anak-anaknya dalam arti menerapkan pendidikan yang baik, menjadikan anak-anak itu bisa maju terus punya status sosial masing-masing anak-anaknya. Itu saya rasa udah luar biasa tuh ibu-ibu. Nah rata-rata kan orang-orang tua yang dulu itu dulu begitu, duduk di rumah tetapi anaknya lakukan sarjana semua. Nah, begitu toh. Lah itu loh yang saya maksud seperti itu gitu. Jadi jangan juga ikut itu lagi, apalagi ada medsos dan lain sebagainya gitu kan, terus ikut gaya hidup yang seharusnya tidak mampu. Tidak bisa. Harus tetap punya prinsip jadi diri sendiri. Pengguna media sosial, apalagi sekarang ibu-ibu yang besar, apalagi sekarang kan di era 5.0 gitu kan, di era society itu kayaknya agak tertinggal nih kalau nggak punya media sosial. Jadi memang ada mindset Iya, nggak apa-apa tapi nggak mindset apa-apa. bahwa mereka ini nggak bisa kayak diakui oleh sekitarnya kalau nggak bermedsos. Kalau Makanya mereka kalau bisa itu bagus Kalau nggak medsos nggak apa-apa, boleh. Karena itu dunia dia juga keluar, tetapi dia harus punya prinsip. Mana aku yang harus gabung, mana aku yang harus enggak. Sesuai dengan koridor dirinya seperti apa sih, mungkin gaya hidupnya, mungkin ekonominya, kan kadang ada toh yang karena media sosial terus punya komunitas terus kemudian itu memaksakan dirinya. Betul. Nah itu loh yang maksudnya harus punya prinsip. Cuman itu tadi nggak sama, kita nggak bisa memaksakan friend kita kan. Betul. Gitu. Nah itu tadi selama mindset nggak bisa diubah, Ya. Lah ya, itu kan memang kenyataannya begitu. Tapi bagaimana sih supaya dihargai? Ya harus punya prinsip, kan gitu loh. Nah, itu nggak semua orang juga mau bisa punya prinsip. Kalau gitu prinsip kan? dia bahwasanya saya nih bisa eksis. Kalau Dengan saya punya media mengikuti sosial. semua lifestyle seperti yang ada di medsos yang jadi standar. Loh nggak apa-apa kalau dia mampu. Itu nggak apa-apa. Tapi Nah kalau dia nggak mampu, dorongan dalam kondisinya, nah itu gimana? Cuma kalau saya melihat kan gini Bu, sekarang kan stigma yang dibangun kapitalis itu pertama begitu. Stigma yang dibangun kapitalis itu misalnya terkait dengan misalnya kenapa orang berlomba-lomba cantik, berlomba-lomba putih, Lah, standar standar Pasti kalian bisa harus putih gitu ya. Kan kapitalis standar dibangun iya. bahwa orang perempuan cantik itu Harus putih. putih, rambutnya lurus kayak Bu Ana, Ini nggak lurus tahu, memang
dok. Itu kayak apa? Apa namanya? Kenapa misalnya kita ibu-ibu misalnya berlomba-lomba putih, berlomba-lomba beli skincare, berlomba-lomba. Sebenarnya dari sisi kemampuan misalnya mereka sebenarnya nggak mampu, tapi biar lebih kelihatan Oke. itu tadi karena memang yang masih, memang sudah seperti kapitalis itu. ini kan masih. Dia itu memang kondisinya memang begitu, tetapi maksud saya itu apa yang harus dilakukan kalau kita tuh udah paham ini begini. Nah itu tadi kita harus punya mindset Mindset seperti apa? apa gitu Kalau supaya tidak begitu di luar sana banyak ibu-ibu yang gitu Bu Ana, udah nggak bisa hindarin gitu loh. Tapi suarakanlah apa. Jadi apa? Gitu. Jadi Bu Ana. Jadi dirimu sendiri. Jadi apa adanya dong. Nah itu prinsip be yourself. itu Masa- prinsip. Masa nggak mampu harus ikut-ikut. Gitu. Jadi apa adanya lah. Lah ya itu prinsip. Nah, jadilah dirimu sendiri. Itu prinsip. Ya, artinya harus jaga itu tadi gitu. Apa adanya. Nggak usah Be takut yourself. nggak ada ditemenin sebenarnya. Tetapi kan jarang orang punya prinsip. Nah, itu loh. Nah, Tapi kalau Begitu. ya betul sih, karena kan ya, tergantung dari tiap orang individunya sifatnya masing-masing. Ada orang yang mau temannya misalnya beli HP iPhone, dia harus ikut Ya, ikut itu. nah. Nanti takutnya dengan lingkungannya itu berbeda. biasa. gitu. Itu biasa karena di dalam diri manusia nggak usah perempuan, nggak usah laki-laki. Ada yang namanya homo homini locus. Apa itu? Pada dasarnya manusia Manusia pengen memakan lebih dari yang lain. lain. Pada dasarnya manusia punya rasa iri, cemburu. Pada dasarnya manusia itu malas, maunya enak tok gitu loh. Nah, pada dasarnya manusia itu nggak bisa melihat kesalahannya sendiri. Sekarang intinya begini. Gitu. Menyambut Makanya Kartini itu nanti, begini. Bu. Hah? Jadi gini aja, nantinya ini kan kita ini kan mau nyambut Kartini nih. Nanti ada pertemuan berikutnya kita mau bahas apa yang kita lakukan turun ke jalan, Iya. gitu kan. Itu tadi yang disampaikan Oke. Ibu itu udah tulis Iya, itu. jadi ada Yang catatan sampai ini. udah ngomongin Maksudnya bukan nanti lupa gitu kan. Jadi Sudah tukang catat. Meskipun dia mungkin balas chatnya orang. jangan bunga ya, jangan bunga. Bunga nggak apa-apa Bu. Bu Junaida tetap bunga. Tetap Tapi bunga itu ada. bukti kasih sayang, bukti penghargaan kalau Soalnya kalau gini, apa, gitu. bunga itu sebagai penghargaan Ya, bukti pemanis. kasih sayang. Terus satu lagi itu sebagai ya ribet. Apalagi lah. bunga bang. Kalau bunga, kalau suka bunga, Apalagi bunga bang. Makanya bang itu kalau saldonya gede nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau Terus juga ya. Mbak Nita biar aja bunga bank Ya. 100.000 nggak apa-apa. Kalau dari 10.000 orang Kalau sayang. tadi itu nggak sekedar bunga, mungkin dalam bentuk Iya, sembako misalnya. itulah makanya. Siapa tahu misalnya Eh, di apa? obrolan Nggak, kita nggak, ini tetap bunga, tetap harus ada bunga Bu. Lah ya sudah, Sama ya sembako. kan? Benar dia udah tidak Oh, hanya bunga. Terus? Jadi misalkan mau dikasih nggak usah banyak, mungkin satu orang minyak goreng satu bunga, minyak goreng Iya. satu bunga, nggak apa namanya? Kalau misalnya di podcast kita ini kan mudah-mudahan ada dermawan mungkin yang nonton apa segala macam, silakan kirim di nomor rekening ini. Ada sudah. Kalau misalnya ada donatur ya. Ada sudah donatur loh, ada donatur. Ada donaturnya bukan sebenarnya juga. Udah. Asik. Kan seru tuh kan bisa berbagi mungkin dengan orang banyak, bisa terus Iyalah gini, maksudnya obrolan kita juga didengar ya. Sudah ada Bagian dari donatur, siapa edukasi. tahu ada yang beliau donatur. Enggak. Maksudnya cari dia donatur. Kan sudah ada donatur nih. Mau bergabung gitu Nah, dalam hal itu pembagian support. Cuman memang harapannya ya di balik itu kita memberikan misalnya bunga plus taruhlah apa Tadi minyak. jadi sembako Ah. itu. Nah kita juga memberikan pemahaman kali ya Iya. sama ibu-ibu yang ada gitu, terutama terkait dengan speak up itu. Tapi kalau mau ngasih pemahaman nggak bisa pada saat ngasih gitu. Iya, tapi Kasih harus tidak ngumpulin. konsep. Harus ngumpulin. Nggak apa-apa, nanti kita pakai basis saja, basis rumah tangga, Iya, basis. nelayan. Benar, Bisa. benar bisa. by basis. Pakai ini aja, data. Ya, Basis ibu rumah tangga. Iya, basis tani, rumah nelayan. tangga. Karena gini kan Lumayan aktifin lagi basis ya. akan mempengaruhi tingkat pemahamannya kan. Kalau ibu rumah tangga kita Iya. gabungkan sama profesional itu Nggak kan cocok. cocok. Iya. Cocok.
Ya, Jadi nanti pasti. bisa kita. Nah, siapa tahu obrolan kita ini juga ada yang dengar selain dari temennya Ibu Kaper untuk jadi donatur, ada lagi kita Ada, gitu. pokoknya Silakan, ayo gitu kan. Ini sesuatu apa namanya? Sesuatu hal yang positif loh. Ayo Yang bisa ini bermanfaat termasuk untuk ibadah loh banyak. ya. Nah, gitu. Ayo silakan siapa yang mendengarkan ini, kita masih terbuka Layankan welcome ke- untuk menerima bantuan untuk kita salurkan ke masyarakat yang memerlukan. Iya, ya, oke. Oke. Next time lagi kita bicara lebih panjang lebar. Iya. Kita tutup ya pertemuan kita untuk malam hari ini. Perempuan hebat di luar sana, mari kita jadikan diri kita berprinsip sehingga kita bisa duduk bareng dan setara dengan laki-laki. Gunakan emansipasi wanita dari Ibu R.A. Kartini. Perempuan hebat luar biasa. Rekan-rekan, saudara-saudara saya perempuan di luar sana, ya, semoga obrolan ini bermanfaat. Di balik obrolan kita ini, semoga bisa memotivasi saudara-saudara kita perempuan-perempuan di luar sana. Dan juga sebagai perempuan, harapannya sih agar senantiasa percaya diri, yakin bahwasanya kita ini hebat gitu. Tidak harus membutuhkan pengakuan dari orang sekitar, tetapi dengan meyakinkan diri kita bahwasanya ini kita hebat, kita mampu dan bermanfaat, saya yakin tanpa meminta pengakuan itu akan diakui dengan sendirinya. Oke, saya dan teman-teman 6 sekawan semuanya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, terutama untuk Kaltara. Jadilah perempuan-perempuan yang cerdas, yang kuat, kemudian yang apa adanya, kemudian yang selalu bermanfaat untuk orang banyak, dan tetap semangat untuk perempuan Kaltara. Yeay! Selamat Hari Kartini untuk kita semua sebagai perempuan. Saya hanya mengingatkan bahwa menjadi perempuan yang cerdas, ya, yang bisa setara dengan lelaki gitu, dan harus punya keinginan yang kuat untuk bisa. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan-perempuan hebat dimanapun di Indonesia pada umumnya, di Provinsi Kalimantan Utara pada khususnya. Perempuan hebat bukan perempuan tanpa air mata, tetap semangat dan mendidik satu perempuan sama dengan mendidik satu bangsa. Kartini terkenal dengan sanggulnya. Sebagai Kartini masa kini, sebagai perempuan kita harus berani dan penuh strategi. Jangan mau kalah dengan laki-laki. Jadi itu aja. Jadi harus berani ya. Intinya Kartini masa kini itu harus memiliki strategi yang luar biasa dibandingkan dengan kaum hawa luar sana.